Berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Sebelumnya saya sampaikan ada materi lalu ada latihan yang perlu dikerjakan ya. Jadi dan saya juga sampai saat ini belum share ya. Jadi nanti materi ini akan saya share bersamaan dengan materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya nanti ada latihan ya untuk materi sebelumnya dan juga materi hari ini ya. Jadi PR-nya itu digabungkan nanti setelah saya share materi hari ini ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Silakan diikuti materi untuk hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai kuliah eh ada baiknya kita mulai dulu kuliah hari ini dengan membaca doa ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar kuliah kita hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan apa yang saya sampaikan juga bisa dipahami ataupun diterima pemahamannya untuk kita semua ya. Kita mulai kuliah hari ini dengan berdoa. Silakan mulai berdoa. Oke, berdoa selesai ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Oke, sebelum mulai, uh, ya sebentar saya perlu ke kamar kecil dulu sebentar. Saya pending 5 menit ya.
Oke, baiklah kita lanjutkan kuliahnya. Seperti yang tertera di sini, sebelumnya suara saya bisa didengar? Halo? Bisa, Pak. Oke, ya, baik. Ini adalah materi kedua, ya, oke. Ini adalah materi kedua, ya, walaupun ini adalah tidak pertemuan kedua, ya. Jadi materi sebelumnya itu adalah materi satu, di mana itu kita bahas di dua pertemuan, ya. Selanjutnya ini adalah materi dua, ya, di pertemuan selanjutnya, ya. Ini adalah pendugaan parameter, ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Eh, Seperti yang kita pelajari sebelumnya, pendugaan parameter itu adalah sifat dari populasi, gitu ya. Dalam hal ini kita menduga sifat populasi berdasarkan sampel yang kita amati, gitu ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Jadi berbagai macam sampel yang kita punya, yang kita miliki, yang kita amati, yang kita pilih dari populasi itu digunakan untuk menduga parameter ataupun menduga populasi yang pastinya anggotanya itu lebih besar, lebih luas, gitu ya. Misalnya saya bilang contoh-contoh saya sebelumnya itu adalah misalnya populasi kelas ini, ya, orang yang begitu banyak, tapi ketika melakukan penelitian saya sampel saja lima orang laki-laki, 5 orang perempuan. Nah, yang saya sampel tersebut adalah statistik, ya, nilai statistik, nilai sampel, di mana itu untuk menduga, menjustifikasi atau mengeneralisasi kondisi kelas ini, gitu ya. Makanya di sini gunanya sampel itu adalah menduga parameter ataupun karakter dari si populasi, gitu ya. Makanya di sini karena ini sebagai menduga, sampel itu adalah sebagai penduga. Dengan demikian, sampel itu disebut dengan estimator. Ya, bisa dilihat di sini, ya. Nah, estimator adalah hal untuk menduga si populasi tersebut, gitu ya. Statistik sampel menduga si populasi. Jadi kalau misalnya di sini kalimat yang sama itu adalah antara statistik sampel dengan parameter populasi, itu adalah mirip, ya. Statistik sampel itu adalah karakter dari contoh ataupun sampel, parameter populasi itu adalah sifat dari populasi, ya. Di mana si statistik sampel itu berfungsi sebagai estimator si parameter populasi. Nah, itu yang kita perlu ketahui secara bersama, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, si populasi itu menggunakan simbol mu, ya, untuk rata-ratanya. Sedangkan si estimator yang dalam hal ini itu adalah sampel menggunakan simbol X bar, ya. Jadi kalau misalnya di minggu sebelumnya kita belajar populasi dan sampel, sekarang kita membahasakan sampel tersebut dengan estimator, ya, sebagai penduga dari si populasi, ya. Simbolnya mirip, ya, X bar, ya. X bar rata-rata sampel, mu rata-rata populasi. Lanjut, dalam materi hari ini kita akan mempelajari bagaimana, ya, menduga, bagaimana melihat hubungan antar dua populasi. Ya, misalnya populasi kelas ini, ya, 2IA09, kita coba membandingkan bagaimana perbedaan sifat ataupun karakter dari 2IA09 dengan 2IA08 misalnya. Sama-sama mahasiswa dengan strata dan program studi yang sama tetapi beda kelas. Nah, itu dianggap dengan dua populasi, mu 1 dan mu 2. Nah, pastinya dalam membandingkan dua populasi tersebut tidak kita sensus semuanya, tapi kita menduganya dengan sampel. Sampel dari kelas 2IA09 dan sampel dari kelas 2IA08, itu contohnya. Ya, itu materi yang akan kita bahas. Selanjutnya ada namanya simpangan baku, ya. Simpangan baku untuk populasi di sini simbolnya to, sedangkan untuk sampel simbolnya adalah S. Nah, itu kita perlu ketahui. Oke, lanjut. Penduga tidak tak berbias, ya. Artinya apa? Itu yang sebelumnya kita bisa pahami bahwa mu itu sama dengan mu X bar, ya. Ini persis sama. Ya, itu adalah tidak berbias.
ya. Kalau di pertemuan kita sebelumnya kan kita bisa ingat ya, di pertemuan sebelumnya kita punya populasi ya, populasi A, B, C, D, dan E ya, ada 5 populasi ya. Lalu kita di anggota populasi ada 5, lalu kita diminta mencari membuat 3 sampel ya. Ada sampel A, B, C, lalu A, B, D ya, dan seterusnya ya. Terakhir nanti adalah C, D, E misalnya seperti itu ya. Berarti kan dalam hal ini kita mencari memilih ya 5 dari 3 ya, menggunakan perhitungan operasi kombinasi ya, di mana rumusnya itu ada 5 faktorial, 3 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial. Sorry, faktorialnya itu di luar. 5 kurang 3 faktorial gitu ya. Jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial ya. Ini nilainya adalah 10 ya. Jadi ada 10 kombinasi ya tanpa pemulihan ya untuk memilih 3 dari 5. Di mana 3 dari 5 itu memiliki masing-masing itu ada nilai ya. Misalnya A itu nilainya 80 ya, B itu misalnya 85, C itu misalnya 90, D itu misalnya 92, E itu misalnya 83 gitu ya. Masing-masing ada nilai ya. Berarti ketika kita ambil 3 kombinasi A, B, C, A, B, D, dan sampai terakhir C, D, E itu masing-masing ada nilai ya. Dan memiliki rata-rata masing-masingnya. A, B, C punya rata-rata X bar 1, A, B, D punya X bar 2 gitu ya. Terakhir nanti C, D, E itu juga punya X barnya adalah X bar 10 karena ada 10 kombinasi. Nah, lalu yang disebut dengan mu X bar itu adalah rata-rata dari X1, X bar 1, X bar 2 sampai dengan X bar 10. Itu adalah yang disebut dengan mu X bar ya, atau rata-rata distribusi rata-rata. Itu nilainya sama dengan rata-rata populasi. Nah, itulah yang disebut dengan penduga tidak terbias. Jadi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ketik ataupun salah tulis. Itu adalah mu sama dengan mu X bar. Nah, dalam kondisi ini, penduga yang berbias itu ketika misal ya terdapat human error ketika input datanya di laptop salah ketik ya, mungkin minggu lalu sempat saya bahas juga, misalnya nilai itu adalah 30,01 ya, dengan 30 deh, 80,01 ya, ternyata tertulis ya terketik di Excelnya 800,1, komanya itu telat mencetnya. Nah, ini mengakibatkan datanya itu bias ya, datanya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Efeknya apa? Ada 1/800 dari nilainya yang nggak nyampe 100. Sedangkan A, B, C, D, E itu kan nilainya nggak nyampe 100 ya semuanya di sini. Sedangkan nanti ada ketika nginput, ada nilainya 800. Rata-ratanya pun akan berubah gitu ya. Ya pastinya rata-ratanya itu akan lebih gede gitu ya, lebih besar. Nah, ini disebut dengan penduga tak berbias. Efeknya apa? Mu populasi, rata-rata populasi menjadi tidak sama dengan mu X bar. Itu adalah penduga tak berbias. Nah, dalam hal ini kita harus meminimalisir ya kondisi penduga berbias tersebut. Harus dalam posisi penduga tak berbias. Ya. Oke, kita pending sebentar karena uh, di rumah saya sedang azan ya. Kita tunggu azan dulu. Selesai kita pending ya sekitar 5 menit ya.
Oke, baiklah kita lanjutkan. Masih bisa dengar suara saya? Halo? Masih Pak, bisa. Oke, ya baik. Nah, kita lanjutkan tadi sampai dengan penduga tak berbias ya. Jadi penduga terbias harus yang benar ya. Jadi meminimalisir human error ya, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Yang human error seperti ini itu diminimalisir ya. Lanjut, dalam hal ini penduga yang paling efisien ya, penduga yang paling efisien itu adalah ketika memiliki nilai ragam atau simpangan baku yang terkecil ya. Ketika di sini melibatkan beberapa populasi ya, lebih dari satu populasi ya. Di sini dicontohkan ada dua populasi ya. Jadi misalnya ada sebuah populasi di mana populasi tersebut memiliki ada dua populasi. Ada satu populasi yang simpangan bakunya itu lebih kecil daripada simpangan baku populasi yang berbeda. Dengan demikian dalam rangka uh, tugasnya si sampel sebagai estimator populasi, yang paling efisien sebagai penduga itu adalah populasi yang memiliki simpangan baku terkecil. Ya, kita ingat mungkin di pertemuan sebelumnya kita sempat membuat ada slide ya, sebuah ilustrasi, ada sebuah kurva normal ya, di mana kurva normal tersebut ada yang seperti gunung di sini yang menjulang tinggi, ada juga yang dia mendatar seperti ini ya. Kurva normalnya. Nah, untuk yang tinggi di sini biasanya itu adalah M-nya itu tinggi, sedangkan simpangan bakunya itu mengecil. Ya, itu yang disebut dengan teori dari limit pusat ya. Sedangkan yang melandai di sini biasanya itu adalah M-nya rendah, sedangkan simpangan bakunya itu tinggi. Nah, ini juga saya kira ada kaitannya dengan pendugaan paling efisien. Jadi penduga paling efisien itu ketika jumlah sampelnya itu lebih banyak daripada si populasi sebelumnya gitu ya. Jadi misal ya, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kelas ini ya 2IA09 saya ambil sampelnya itu 5 laki-laki, 5 perempuan. Lalu dapatlah nilai rata-rata dari 5 perempuan tersebut, misalnya nilai akhir sebuah mata kuliah, misalnya nilai akhir mata kuliah statistika 1 ya yang disajikan semester lalu, dapat nilainya, lalu pastinya juga bisa dicari ragamnya dan simpangan bakunya ya kan, simpangan baku akar dari ragam ya. Sedangkan di kelas sebelah 2IA08 saya juga ambil sampel, tapi mungkin saya sampelnya lebih sedikit gitu ya. Saya cuma ngambil 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, biasanya ya, ketika sampel itu diperkecil, simpangan bakunya itu akan lebih tinggi, lebih besar daripada sampel sebuah kelompok sampel di mana jumlahnya itu lebih banyak. Kan kelas ini sampelnya 10, sedangkan kelas sebelah sampelnya hanya 4 gitu ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Pastinya biasanya umumnya simpangan baku dari yang sampel 10 atau kelas ini itu lebih kecil daripada simpangan baku di kelas sebelah yang hanya 4 orang. Dalam rangka menduga kondisi populasi, pastinya lebih efisien ya untuk penelitian saya di kelas ini daripada kelas sebelah. Karena kelas ini sampelnya lebih banyak, simpangan bakunya lebih kecil daripada kelas sebelah yang mana sampelnya lebih sedikit dan pastinya simpangan bakunya lebih tinggi. Ya, itu adalah konsekuensi matematika. Oke, itu yang kedua ya. Tadi yang pertama pendugaan terbias. Lalu yang ketiga, kita memahami ada istilah baru namanya margin kesalahan atau yang disebut dengan margin of error. Nah, di sini ada istilah error ya. Error itu kalau bahasa Indonesianya itu galak ya. Error ya, kalau mungkin error juga udah terserap ya menjadi bahasa Indonesia. Jadi error itu adalah kesalahan. Jadi dia error nih, berarti terjadi sebuah kesalahan.
Dalam sebuah operasi matematika atau statistik, terdapat error yang tidak bisa kita kondisikan, error yang tidak bisa kita hindari. Ya, error itu macam-macam ya. Ada namanya human error. Human error kita bisa minimalisir dengan mencari orang yang lebih teliti atau tukang input data atau input data, penginput data yang lebih teliti dalam rangka menginput gitu ya. Human error bisa lebih rendah. Atau lingkungan error. Error disebutkan oleh lingkungan. Kita bisa kondisikan juga. Ya misalnya adalah lingkungannya itu tidak mirip atau tidak seragam gitu ya. Misal ya di kelas ini kita kuliahnya misalnya kita analogikan adalah kuliah luring. Lalu di kelas ini karena kelas ini adalah kelas besar, ditaruh di sebuah ruangan di mana hanya ada satu AC misalnya. AC itu hanya bagian depan saja. Contoh ya. Dengan demikian kondisi lingkungan kelas ini tidak seragam saya kira. Hanya dingin di bagian depan. Sedangkan banyak mahasiswa duduk di bagian belakang. Di bagian belakang menjadi lebih panas. Suhunya lebih tinggi daripada yang di bagian depan. Itu adalah error karena lingkungan. Dengan demikian apa? Mungkin saja teman-teman duduk di bagian depan yang hanya beberapa orang, proses menangkap materinya itu lebih baik daripada yang bagian belakang. Kenapa? Karena di belakang udah lebih ramai, lebih panas gitu ya. Jadi konsentrasi pun tidak maksimal gitu ya. Nah itu adalah error karena lingkungan. Itu kita bisa tanggulangi juga dengan apa? Solusinya ada mungkin dengan membuat AC-nya ada dua gitu ya, ada di bagian belakang dan juga ada bagian depan gitu contoh gitu ya. Nah, selain error-error yang kita bisa tanggulangi tersebut, yang kita bisa cari solusinya, juga terdapat error yang tidak bisa kita hindari. Itulah disebut dengan error karena sistem operasi matematika. Jadi, nah itu dapat diduga margin of error-nya itu menggunakan sebuah rumus ya. Di sini ada sebuah rumus, ada nilai konstanta 1,96 dikali simpangan baku dari distribusi sampel atau simpangan baku dari sampel itu sendiri. Ada cara mencarinya ya. Jadi error yang tidak bisa kita tanggulangi atau error yang tidak bisa kita cari solusinya gitu ya. Jadi misalnya itu adalah contoh analoginya di jalan raya gitu ya. Kita sudah jelas kita itu bawa kendaraannya hati-hati gitu ya. Kelengkapannya cukup. Misalnya bawa motor deh yang risiko yang lebih gede gitu ya. Sudah bawa motornya hati-hati, pakai helm, pakai sarung tangan, spionnya lengkap dan segala macam dan mengendaranya juga sesuai dengan aturan gitu ya, tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu lambat di jalan, tapi tetap aja yang namanya apes misalnya gitu ya, takdir terjadi kecelakaan gitu ya, apakah ditabrak orang dari belakang misalnya seperti itu. Nah itu adalah yang disebut dengan kesalahan yang tidak bisa kita kondisikan gitu ya. Udah kita hati-hati tapi tetap terjadi kecelakaan. Nah itu adalah kecelakaan yang disebabkan oleh hal lain yang tidak bisa kita jelaskan. Apakah itu takdir? Apakah itu juga memang sistemnya yang memang tetap ada error gitu ya. Itu disebut dengan margin of error ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ya berkaitan dengan margin of error tadi, kita diminta ya dalam sebuah operasi statistik atau operasi matematika menduga ataupun menentukan selang pendugaan. Selang pendugaan itu adalah selang kepercayaan ataupun berapa ya kepastian dari sistem matematika ataupun sistem statistika yang kita miliki ini berhasil ibaratnya gitu ya, sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, dalam rangka menduga selang pendugaan tersebut, kita diharuskan ya, bukan diminta untuk bisa menentukan ya yang namanya selang kepercayaan atau selang pendugaan. Selang pendugaan itu adalah nilainya itu 1 sampai 100 gitu ya. Kenapa 1 sampai 100?
Oke, sebentar. Kenapa 1 sampai 100? Karena 100% itu artinya sistem matematika yang kita miliki itu 100% sesuai dengan rencana. Ya, itu idealnya. Akan tetapi dalam sebuah operasi, kemungkinan tidak bisa 100% itu dipastikan ya, karena ada pengaruh-pengaruh lain tadi yang saya sebutkan, ada hal-hal lain yang tidak bisa kita hindari. Gitu ya. Dengan demikian, ada yang disebut dengan selang kepercayaan atau selang pendugaan. Nah, contohnya di sini itu adalah selang kepercayaan itu bergerak mulai dari angka 1% ya, atau bahkan kurang dari 1% sampai mungkin maksimal ya, tergantung kita maunya berapa, 20% ataupun lebih tinggi gitu ya. Tapi artinya apa? Ketika kita bilang selang kepercayaannya itu adalah 80%, artinya ketika kita melakukan sebuah operasi statistik, kebenaran ataupun kepastian sistem kita ini benar itu hanya 80%. Jadi ada 20% kemungkinan errornya. Gitu ya. Ya ibaratnya misalnya kita contohkan dalam bidang kesehatan, dari 100 kali operasi itu ada kemungkinan gagal gitu ya. Nah, gagalnya itu berapa persen gitu. Kalau di kesehatan 100 kali operasi mestinya kan 100% berhasil dong gitu ya. Nggak mungkin kan misalnya kita bilang ya 20% gagal lah ini operasi gitu ya. Jadi misalnya ada 100 orang dioperasi, sudah bisa dipastikan 20 orang dari operasi tersebut kemungkinan tidak terselamatkan. Kan kita nggak mau seperti itu ya. Nah, jadi kalau di bidang kesehatan, selang kepercayaan itu pasti diupayakan mendekati 100%. Ya, khusus untuk bidang kesehatan. Tapi kalau bidang-bidang lainnya mungkin kita bisa kita bisa pahami tidak 100% misalnya gitu ya. Di sebuah penelitian di bidang ilmu terapan ya, misalnya kita di bidang ilmu komputer, selang kepercayaan itu bisa mungkin derajat kepercayaannya itu adalah 90%. Artinya apa? 90% itu dia akan sukses. Sukses gitu ya. Sedangkan ada 10% dia itu akan fail gitu ya. Nah, kita pahami bahwa tidak bisa 100% dia menjadi sukses si sistem tersebut. Jadi ada tetap bugs-nya lah ibaratnya kalau di bidang komputer istilahnya ya. Bugs-nya itu adalah ketika itu memungkinkan dia juga error gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah yang disebut dengan selang pendugaan atau selang kepercayaan dalam sebuah sistem ya. Biasanya kalau kita di bidang di bidang ini ya, silang silang selang kepercayaan itu sampai dengan tadi yang saya sebutkan, sampai dengan 10% ataupun maksimal 20%. Ya, makin besar selang kepercayaan, maka makin yakin selang tersebut mencakup nilai parameter. Artinya apa? Semakin besar selang kepercayaan berarti semakin tepat kita menduga si semakin benar kita menduga si parameter ya. Yang kita tadi kan saya sampaikan di awal, 5 orang atau 10 orang sampel yang saya ambil di kelas ini adalah untuk menduga populasi kelas ini. Jadi apa saja yang dicerminkan ataupun apa saja nilai yang dimiliki oleh anggota kelas ini yang sampelnya tadi hanya 10 orang, itu akan mengeneralisir kondisi kelas yang dimana kelas ini berisi 39 mahasiswa. Dari sampel 10 mencerminkan 39 orang mahasiswa. Misalnya sampel 10 ini misalnya tinggi badannya itu rata-rata 140 misalnya. Dengan demikian dia mencerminkan saya akan mungkinkan saya mengeneralisasi bahwa tinggi tinggi badan kelas 2IA 09 rata-rata 140 cm. Nah, apakah itu benar atau salah ya tergantung selang kepercayaannya. Apakah 90% atau 80% dan seterusnya. Ya. Apakah itu benar atau salah? Nah, itu kan
kita tentukan ya sesuai dengan peneliti itu yakinnya berapa. Itu yang disebut dengan selang kepercayaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Suara saya masih bisa didengar? Masih, Masih, Pak. Pak. Oke. Ini di Zoom ada yang pengen masuk atas nama Siti Faras Zakirah ya. Saya kira ini bukan anggota kelas kita ya. Jadi ini saya tidak akan terima ya. Karena saya lihat tidak ada nama Siti di kelas ini. Ya, saya akan abaikan. Oke, lanjut. Tadi adalah selang kepercayaan. Nah, di sini kita akan melihat ya selang pendugaan rata-rata untuk sampel besar ya. Di materi sebelumnya kan kita sudah membahas sampel dalam pendugaan itu ada batas ya. Batas jumlah sampel yang mengakibatkan pengujiannya itu berbeda-beda gitu ya. Ketika sampelnya itu di atas besar atau sama dengan 30 seperti di sini ya, kita akan menggunakan yang namanya distribusi nomor baku Z atau kita akan mengoperasikan uji Z ya. Ketika N itu kecil dari 30 ya, kita akan melakukan yang namanya uji P ya. Nah, dalam hal ini kita pelajari dulu terhadap untuk sampel besar. Sampel besar artinya itu adalah di atas atau sama dengan 30. Ingat ya, ini adalah rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hubungan antara simpangan baku populasi dengan simpangan baku distribusi rata-rata adalah seperti ini ya. Jadi simpangan baku distribusi rata-rata itu mencarinya adalah simpangan baku populasi dibagi dengan akar N atau akar dari jumlah sampel ya. Bisa menggunakan simpangan baku populasi, juga bisa menggunakan simpangan baku dari sampel ya. Itu rumus itu jangan lupa ya, karena sudah terulang beberapa kali. Di sini ada narasi dengan sampel besar, X bar merupakan, sini X bar ya, merupakan penduga yang akurat bagi mu. Jadi X bar itu penduga akurat untuk mu. Jadi untuk menduga mu ya. Jadi di sini saya kira rumus yang di bawah ini sudah kita pelajari ya di minggu sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya ini adalah peluang ya untuk nilai Z ya. Range-nya ada di mana ya kalau misalnya kita ingat pertemuan sebelumnya ya. Di mana di sini kita langsung Z ya. Kalau kemarin kan kita mengkonversi dari nilai X menjadi nilai Z. Kalau di sini kita sebaliknya, kita konversi dari Z untuk mencari nilai X dalam hal ini ya. Nah, kita lihat di sini, kenapa di sini ada min Z alfa per 2 sebelah kiri dan Z alfa per 2 atau plus alfa per 2 di sebelah kanan. Ya, ini adalah berkaitan dengan selang kepercayaan atau selang pendugaan yang kita sebutkan di awal tadi ya. Misalnya ya, di soal ini kita anggap selang kepercayaan itu adalah 90%. Artinya apa? Data yang benar, data yang dianggap sesuai dengan rencana kita itu adalah 90%. Wilayahnya itu adalah wilayah yang saya arsir merah di sini di kurva normal. Sedangkan sisanya itu adalah sisanya itu adalah 1 dikurang 0,9 ya, atau 1 dikurang 90% ya. Itu adalah 0,1 atau sama dengan 10%. Nah, 10% itu tersebar untuk wilayah kiri dan wilayah kanan. Ya. Karena artinya datanya kecil banget atau gede banget itu adalah kondisi errornya. Karena di sini kan kita memiliki range gitu ya. Kalau ingat dari pertemuan sebelumnya, misalnya range yang benar itu adalah antara misalnya nilai A ya. Jangan nilai A deh, nilai B. Nilai B itu adalah range-nya misalnya 70 sampai nilai 80. Jadi kalau misalnya nilainya itu di bawah 70, berarti nilainya tidak B. Ya. Tidak B-nya tapi
kesimpulannya beda, tidak B tetapi nilainya C. Kalau besar dari 80 juga tidak B, tapi nilainya A. Nah, A dan C itu adalah nilai yang tidak sesuai dengan kondisi nilai yang kita miliki. Itu adalah yang kita harapkan adalah B. Nah, A dan C itu porsinya atau peluangnya itu adalah 10% untuk A dan C. Ketika diurai, A itu porsinya 5%, sedangkan C itu porsinya juga 5%. Makanya di sini disebut dengan ini bukan tau ya, tapi sini alfa per 2. Alfa per 2, di mana nilai alfa itu adalah nilai kemungkinan kesalahan. Ya, berkebalikan dengan nilai kepercayaan. Ya. Makanya di sini alfa per 2, sebelah kiri dan sebelah kanan range-nya. Ya. Makanya kalau misalnya kita lihat rumus ini menjadi, rumus ini menjadi Z alfa per 2. Nah, tadi balik lagi kepada soal yang narasi yang sebelah kiri di sini, dari Z kita konversi menjadi X bar dikurang mu dibagi tau per akar M. Ya. Nah, dalam hal ini kita ingin meninggalkan, kita hanya menggunakan nilai mu saja. Ya. Karena harus menggunakan nilai mu saja, berarti simbol-simbol yang lain itu harus kita pindahkan ke kiri dan ke kanan. Gitu ya. Maka dengan demikian ketika ditinggal mu saja, berarti yang bagian bawah yang penyebutnya ini bisa kita pindahkan ke kiri dan ke kanan. Makanya dikali ya. Ini pindah ke kiri dan juga pindah ke kanan. Makanya keluarlah ya, misalnya di sini ada ini di sebelah kiri, dan ada ini sebelah kanan. Lalu tinggal X bar dikurang mu ya, supaya mu-nya jadi positif. Jadi kan tinggal ini tadi ya, X bar kurang mu ya, supaya mu-nya jadi positif ini harus kita kali dengan min ya. Jadi kalau misalnya dikali berarti min X bar ditambah mu ya. Nah, min X bar di sini ketika dipindahkan ke sebelah kiri, jadi minnya itu menjadi positif. Ya, min jadi positif, maka di sini menjadi X bar dikurang Z alfa per 2. Karena kan di sini min Z alfa per 2. Lalu dia dipindahkan juga ke kanan gitu ya. Jadi ketika dipindahkan min X bar dipindahkan ke kanan menjadi positif ya. X bar ditambah Z alfa per 2. Jadi sekarang nilainya menjadi mu itu lebih besar dari X bar dikurang Z alfa per 2 dikali to dibagi akar N, dan juga dia harus lebih kecil daripada yang sebelah kanan ini ya. X bar ditambah Z alfa per 2 dikali to per akar N. Ya, atau ketika kita sederhanakan ya, mu tersebut kita sederhanakan, mu itu sama dengan X bar plus minus Z alfa per 2 dikali to per akar N. Ya, ketika simpangan baku diketahui. Cuma ketika simpangan baku tidak diketahui menggunakan simpangan baku sampel. Ya, rumusnya sama saja. Ya, jadi kira-kira itu penjelasannya mengapa dari rumus ini bisa kita konversi menjadi rumus yang di bawah ini. Gitu ya. Atau kita juga bisa sederhanakan mu itu nilainya adalah seperti ini. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Suara saya masih bisa didengar? Halo? Pak. Oke, baik. Oke, sebentar. Ya, lanjut. Nah, di sini ada contoh soal ya. Karena saya yakin tadi rumusnya mungkin agak bingung untuk dipahami. Di sini ada contoh soal untuk memahami. Suatu perusahaan penerbitan melakukan penelitian tentang harga buku pengantar statistika. Yang terbitannya itu tersebar di pasaran atau di hampir semua toko buku, misalnya seperti itu. Lalu perusahaan tersebut mencoba mengambil sampel acak, 36 sampel acak dari berbagai toko ya di pasaran, didapatkanlah harga rata-ratanya itu 48,4.
Telah diketahui bahwa simpangan baku untuk seluruh buku, harga simpangan baku artinya ini adalah seluruhnya ya. Jadi kalau seluruh simpangan baku untuk seluruh buku berarti ini berfungsi sebagai simpangan baku atau TO. Lalu 48,4 ini karena ada rata-rata sampel, ini adalah X bar. Sedangkan 36 karena ini adalah sampel, ini adalah N kecil. Nah, di sini yang pertama, soal pertama, berapa titik penduga untuk rata-rata harga semua buku yang beredar? Titik penduga. Artinya, ini adalah rata-rata untuk semua buku yang beredar. Rata-rata untuk semua buku. Artinya yang ditanyakan itu adalah mu-nya itu berapa. Ya. Nah, dalam hal ini, mu sama X bar itu sama ya. Karena ini adalah berlaku distribusi normal. Ya. Yang kita kenal mu sama dengan mu X bar ya. Yang dalam hal ini juga sama dengan X bar artinya. Jadi mu-nya 48,4 sama dengan rata-rata sampel. Lalu berapa ya? Lalu pertanyaan selanjutnya itu adalah berapa margin kesalahan untuk penduga tersebut. Nah, kalau margin kesalahan berarti menggunakan rumus yang sebelumnya tadi ya. Rumusnya itu adalah mu sama dengan plus minus 1,96 dikali simpangan baku distribusi sampel. Ya. Distribusi sampel rumusnya ini ya. Distribusi sampel itu adalah simpangan baku populasi dibagi dengan akar N. Jadi 4,5 dibagi dengan akar 36 ya, dapat 0,75. Berarti 1,6 dikali plus minus 1,6 dikali 0,75. Jadi mu-nya itu adalah plus minus 1,47 ya nilainya ini. Artinya itu adalah margin of error-nya itu adalah ketika rata-ratanya itu adalah berarti 48,4 sama dengan plus minus 1,47. Artinya margin of error-nya ketika tidak menggunakan selang kepercayaan, artinya mu tersebut itu berada pada nilai 48,4 dikurang 1,47 dan ya berarti sini bukan sama dengan tapi menggunakan simbol kecil ya. Nah, sini berarti 48,4 ditambah 1,47. Jadi kalau misalnya kita tambahin kira-kira ini berapa ini? Berarti 49,87. Sorry, ini dikurang ya. Kalau dikurang berarti berapa ini? 48,4 kurang 1,47. 3, 9, 7 kurang 1, 6 ya. Jadi 46,93. Saya ganti ini ya. Jadi 46,93 mu ini adalah 49,84. Itu adalah margin of error tidak menggunakan selang kepercayaan dari harga buku tersebut. Kira-kira itu maknanya. Ya. Lalu yang B, buatlah rata-rata harga buku tersebut dengan selang kepercayaan 90%. Nah, ketika kita menggunakannya 90%, berarti kita silakan menggunakan rumus yang sudah ada di materi sebelumnya tadi ya. Peluang X bar dikurang Z alpha per 2 dikali to dibagi akar N, mu, lalu di sini yang sebelah kanannya X bar, ya ini ada barnya di sini mesti. Ya, ditambah Z alpha per 2 dikali simpangan baku populasi per akar N. 1 dikurang A sama dengan 0,9. Dengan mungkin kita tahu ya, A-nya berapa? 0,1 ya. Atau 10% untuk A-nya. Ya. Sedangkan alfa per 2-nya berarti 10 dibagi 2 atau 5% atau sama dengan 0,05. Nah, ini nilainya sudah ada ya penjelasannya di sebelah sini ya. Nah, jadi alfanya 0,05 atau 5%. Berdasarkan tabel Z, untuk yang 0,05 itu nilainya adalah 1,65 ya, berdasarkan tabel Z. Yang sudah bisa kita lihat ya. Saya rasa baca tabel Z sudah bisa ya, dari yang kita pelajari minggu sebelumnya.
Dengan demikian mu-nya ini ya nilainya X bar plus minus Z alfa per 2 dan seterusnya ya. Berarti Z alfa per 2-nya sudah ketahui 1,65. Ini juga tadi sudah kita cari 0,75. Jadi untuk selang kepercayaan 90%, mu-nya itu adalah 48 plus minus 1,24 atau 47 sampai dengan 49. Artinya adalah untuk selang kepercayaan 90%, rata-rata harga buku di pasaran itu adalah 47,16 sampai dengan 49,64. Ya, kira-kira seperti itu operasinya. Ya, penjelasannya yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi nanti di sini setelah materi ini kan akan saya berikan contoh-contoh soal, latihan-latihan soal untuk bisa mengerjakan topik yang sama dengan ini tapi dengan angka ataupun narasi yang berbeda. Ada pertanyaan sampai di sini dalam penjelasan latihannya? Halo, suara saya masih bisa didengar? Nanti Pak, untuk latihan Oke. itu, kalau misalnya Oke. kita ada kendala, kita diskusikan kepada teman atau kita langsung kontak ke Bapak ya? Oke, ya bagus pertanyaannya ya. Jadi langkah pertama kalian mesti punya latihan, silakan coba diskusikan dulu sama teman. Karena barangkali ada teman yang bisa lebih tahu gitu ya, atau mungkin dia punya dapat diskusi apakah dengan kakak kelas, ataupun dia memang pernah topik ini, ataupun dia bisa memahami lebih topik ini gitu ya. Cuman ketika nanti mentok, bingung ya silakan bisa kontak saya. Bisa by Japri silakan ya, atau di apa ya, saya kira Japri ya, karena kita tidak ada WA grup ya untuk kelas ini, untuk mata kuliah. Ya silakan saja, caranya bebas saja. Nomor saya silakan disimpan, diminta ke ketua kelas. Oke, jelas? Jelas Ya, Pak, siap. terima kasih. Oke, lanjut ya. Tadi ini adalah untuk sampel besar. Ya, mu untuk sampel besar. Sekarang kita lihat. Oke, jadi mungkin kalau ini ya, sebenarnya setelah sampel besar, ini adalah sampel kecil ya. Nah, sebelum sampai ke sampel kecil, kita uh, saya tambahkan sedikit dulu. Karena tadi kita membahas terkait dengan galat ya, atau error ya. Nah, error itu sebenarnya rumusnya menggunakan ini ya, pendugaan maksimum error ya. Galat pendugaan maksimum adalah E. Ya, jadi artinya error dalam operasi statistik itu rumusnya mirip seperti rumus mu tadi ya. Jadi E sama dengan Z alfa per 2 dikali to dibagi akar M. Itu rumusnya. Oke, sebentar saya ada telepon yang harus saya angkat. Kita berhenti sebentar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Suara saya bisa didengar ya? Masih nyambung? Masih, Pak. Oke, lanjut. Tadi ini adalah E. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan maksimum galat atau kesalahan yang kita tidak bisa hindari. Nah, apa gunanya rumus ini? Itu adalah untuk menduga ya. Untuk ketika rumus ini diputar ya, atau kita sesuaikan. Di sini rumus ini
Ya, rumus ini untuk menduga jumlah sampel yang tepat dalam sebuah penelitian dengan mengetahui nilai galat dari sebuah penelitian tersebut gitu ya. Dalam hal ini membantu kita untuk menduga minimal sampel yang kita miliki gitu ya. Kan kalau sebelumnya dari pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa ada yang sampelnya itu kecil, ada sampelnya besar. Sampel besar itu di atas 30, sampel kecil itu setidaknya 15. Jangan sampel itu 2. Melakukan penelitian, sampelnya berapa? 2, Pak. Kan lebih dari 1 udah cukup. Nah, itu terlalu sedikit. Ketika sampelnya 2, errornya pun akan semakin besar. Simpangan bakunya pun akan semakin besar. Gitu ya. Nah, dalam hal ini itu yang kita perlu duga berapa sih minimal sampel sesuai dengan data yang kita miliki itu menggunakan rumus ini saya kira ya. Jadi nanti rumus ini kita bisa coba terapkan ketika nanti mungkin mulai penelitian pada suatu semester nanti ya. Saya lupa mulai PI itu semester 5 apa semester 6 ya. Setidaknya ketika akan melakukan sebuah penelitian kita pernah ingat ada rumus ini ya untuk setidaknya jumlah sampel kita itu berapa sih gitu ya. Pastinya nilai-nilai ini kita dapatkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Makanya dalam sebuah penelitian itu nggak bisa kita penelitian kayak orang zaman dulu ya. Kalau zaman dulu penelitian aja, coba-coba aja gitu ya. Kalau misalnya kita dapat sebuah kesimpulan, ya kita tinggal tulis jadi sebuah teori. Itu dulu zaman para filsuf mungkin zaman dulu. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu. Penelitian harus disertai dengan informasi penelitian updated sampai dengan hari ini. Lalu kita melakukan penelitian apa? Gitu ya. Makanya penelitian itu sampai sekarang itu ada disebut dengan pengembangan ya. Jadi kalau misalnya saya suka bilang sekarang tuh sudah ada jaringan 5G. Kan nggak mungkin 5G ini tiba-tiba datang gitu ya. Pastinya dimulai dari tipe dulu nggak tahu ada kak zaman G, kalau salah ada ya GPRS, lalu 8G ya, 8G ada 2G, 3G, 4G, sekarang ada 5G. Nah, itu pasti ada perbaikan dalam hal ini. Ada error yang semakin diperkecil. Ingat kalau dulu itu internet ya, saya pernah dulu baru-baru saya lupa, kira-kira 10 tahun yang lalu mungkin barangkali ketika WhatsApp itu baru diciptakan gitu ya. Nah, itu paket data itu pun harganya masih mahal gitu ya, kira seperti itu. Cuma kalau sekarang kan paket data itu sudah tidak menjadi masalah misalnya. Internet semakin cepat, makanya timbullah ada namanya 5G. Ya nggak tahu next time nanti pada suatu momen nanti ada 10G, yang nggak tahu teknologinya seperti apa gitu ya. Kan kalau misalnya jaringan 3G ataupun 2G, itu mungkin cukup ya BTS-nya itu yang tinggi banget gitu ya. BTS yang merah putih itu ya. Cuma kan kalau yang 4G tahu saya BTS-nya itu yang seperti kayak tiang listrik yang pendek-pendek tapi banyak gitu ya. Nah, sedangkan BTS untuk 5G itu lebih complicated lagi ya. Dia cuman ada berapa BTS di mana jaringannya kenceng sekali tapi dia tidak bisa ditaruh berjauhan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau BTS 5G itu kalau yang sementara yang saya tahu itu harus radiusnya itu kalau nggak salah maksimal 100 meter atau bahkan mungkin 10 meter. Lewat dari itu tidak ada jaringan 5G ya udah. Kalau dulu mungkin 4G radius 200 meter masih bisa nyantol 4G-nya. Kalau sekarang dengan 5G harus BTS yang semakin dekat gitu. Nah, kira seperti itulah kira-kira ya. Nah, itulah error-error dari penelitian sebelumnya, simpangan baku dari penelitian sebelumnya dan nilai-nilai sebelumnya itu diperlukan ya untuk menentukan sampel kita pada saat melakukan penelitian itu berapa. Nah, kira-kira ini adalah kira-kira hubungannya antara galat dan ukuran sampel ya dalam pendugaan rata-rata populasi ya. Sedikit informasi yang perlu kita ketahui. Jadi baik lagi tadi, ini adalah untuk sampel besar, sekarang kita pelajari untuk yang sampel kecil. Nah, ini adalah untuk sampel kecil. Sampel kecil itu artinya N-nya itu kecil dari 30. Ya, untuk N kecil dari 30, kita yang berlaku itu adalah yang disebut dengan distribusi mendekati normal.
distribusi mendekati normal. Artinya menggunakan distribusi T, sampel T ya. T-nya ada yang bikin T besar, ada juga yang T kecil ya. Ini sama juga dengan T kecil. Saya sih lebih sering melihat dengan menggunakan T kecil, jarang menggunakan T besar. Ya, lihat di sini rumusnya sama, metodenya mirip ya, tetapi menggunakan tabel yang berbeda ya. Kalau kemarin kita menggunakan tabel Z, sekarang menggunakan tabel T ya. Kita lihat di sini yang tadi awalnya yang tadi Z menjadi T, lalu T-nya itu diganti dengan rumus ini disubstitusi, lalu tinggal mu. Nah, akhirnya dia menjadi seperti ini gitu ya. Saya kira ini mirip seperti yang Z tadi, tapi tadi Z sekarang T. Nah, T dalam melihat T tabel, kalau Z kan yang hanya kita lihat itu adalah nilainya ya. Nilainya berapa nih gitu ya. Kalau tetapi untuk yang T kita perlu bantuan selang kepercayaan atau nilai alfa, derajat kesalahan dan juga derajat bebas atau DF atau DB bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya derajat bebas. Bahasa Inggrisnya adalah degree of freedom. Di mana nilainya itu adalah N-1. N itu adalah jumlah sampel dikurangi 1. Ya misalnya sampel kita, nah pastinya N-1 itu tidak boleh lebih derajat bebas untuk uji T dalam hal ini, itu pastinya tidak mungkin lebih dari 28. Kenapa? Karena kan untuk uji T itu N-nya tidak boleh lebih besar dari 30 ya. Ini adalah kecil dari 30. Artinya bukan kecil dan sama ya, berarti N itu minimal 29. Ketika N-nya 29 berarti derajat bebasnya 29 dikurang 1 tinggal 28. Itu yang kita ketahui ya. Berarti derajat bebas untuk uji T dalam hal ini pendugaan nilai tengah populasi itu ada 28. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara melihat tabel T ya. Nah, supaya bisa lebih paham, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, kita lihat di sini. Dr. John ingin memprediksi rata-rata tingkat kolesterol untuk semua orang dewasa di sebuah kota. Dia mengambil 25 laki-laki dewasa sebagai sampel dan menemukan rata-rata tingkat kolesterol tersebut yaitu 186 dengan simpangan baku 12. Nah, dari sini saja kita bisa tahu bahwa N-nya 25 ya. X bar-nya itu 186 dan simpangan baku sampel itu adalah 12. Selang kepercayaannya 95%. Ketika selang kepercayaan 95%, berarti nilai A-nya itu adalah 1 dikurang 95% atau sama dengan 5%. Ingat di sini juga berlaku alfa per 2. Berarti yang 5% itu adalah satunya sebelah kiri, satunya sebelah kanan. Jadi nilainya bagi 2. Sebelah kirinya 2,5%, sebelah kanannya 2,5%. Atau desimalnya 0,025 sebelah kiri dan 0,025 sebelah kanan ya. Alfanya sudah dapat 5%. Lalu derajat bebasnya pun sudah dapat ya 25. 25 berarti 25 kurang 1 atau 24. Nah, sekarang saat ini kita melihat untuk derajat bebas 24 dan alfanya 5% itu tabelnya berapa gitu ya. Di sini sudah dibantu ya. Nah, kita lihat untuk latihan menggunakan T-tabel. Jadi sebentar saya coba buka dulu tabel T ya. Saya cari apakah ada di sini tabel T. Tabel T. Aduh. Sebentar saya cari dulu.
Oke. Oke. Saya stop share. Nah, oke, ini adalah tabel T. Bisa dilihat. Ini adalah tabel T. Dalam hal ini, di atas ini kita bisa lihat oke, sebentar. Ya, dalam hal ini kita bisa lihat di atas ini nilai ada sebuah contoh tabel T. Langkah pertama itu adalah kita lihat dulu ya. Derajat bebas kita tadi kan adalah N-nya itu 25 ya. Kalau N-nya 25 ya. Kalau N-nya 25 berarti derajat bebasnya 24 ya. Berarti kita lihat di sini derajat bebasnya 24. Ya, karena derajat bebasnya 24, berarti yang kita lihat itulah bidang yang sebelah ini saja ya. Nah, hanya yang saya warnain itu ya. Nah, di sini setelah kita derajat bebas, kita lihat bagian atasnya ya, informasi kolomnya, ini ada informasi PR ya. PR di sini kita lihat yang bagian yang kita lihat itu adalah yang bagian bawah sini. Ya. Sebentar sebelum saya mulai, apakah ada yang kenal dengan Siti Faras Zakirah? Enggak ada, Pak. Untuk di kelas ini kayaknya nggak ada Siapa? yang itu deh. Oke, jadi mungkin dia nggak tahu dapat link dari mana. Mungkin saya duga ini mungkin dia menggunakan akun Zoom siapa gitu ya yang nempel di Bapak, device-nya. Bapak Ya, maaf, itu ya. kayaknya Miftah deh, Pak. Soalnya Miftah tadi ada chat saya, katanya belum di ACC Zoom-nya. Tapi Miftah. dia nggak tahu pakai nama siapa, katanya di Zoom-nya gitu, Pak. Oh, sampai sekarang belum saya approve gitu katanya. Iya, katanya tadi. Oke, ya udah ini saya terima. Oke, Pak, terima kasih. Oke, baik. Silakan yang nama akunnya apa tadi? Saya lupa sih. Siti mana dari Siti? Ada nama akunnya Siti tadi. Silakan di rename ya menggunakan nama sebenarnya. Mudah-mudahan itu memang benar Miftah ya. Yang mungkin menggunakan anggota kelas ini. Jadi silakan saya lihat di sini beberapa sudah menggunakan nama underscore NPM ya. Yang belum silakan coba di rename ya. Seperti Muhammad Irgi, belum ini. Gia juga belum. Faiz, ini siapa Faiz? Faiz Armedi juga silakan. Yang belum merename namanya Alan ini juga. Saya cek tidak ada nama Alan, yang ada Muhammad Alan nih. Silakan menggunakan namanya yang terdaftar di kampus underscore NPM ya. Jadi tidak menggunakan kelas nih, kayak Panji menggunakan kelas gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan kelas. Silakan di rename ya sebelum saya lanjutkan. Oke, baik. Kita kembali lagi ke sini ke perkuliahan. Nah, di sini dilihat ada dua baris ya untuk tabel T ini, yang atas dan yang bawah. Ya, atas bawah itu artinya kalau yang atas itu ketika melihat tabel T di situ menggunakan yang istilahnya one tail. One tail itu artinya apa? Kan ini tabel T tadi ya, kurva normal tadi ya.
Di sini ada tadi gini ya. Saya bilang tadi yang bagian tengahnya itu adalah soal tadi kan bilangnya 95%. Berarti yang sebelah kiri dan sebelah kanannya itu kan sisanya 5%. Ketika dilihat untuk yang sebelah kiri saja, itu kan bukan 5% ya, tapi 2,5%. Nah, jadi kalau kita melihat yang sebelah kirinya saja, berarti kita hanya melihat one tail, satu ekor sebelah kiri. Jadi menggunakan 0,025. Cuman kalau ketika kita gabungkan two tail ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, 2,5 tambah 2,5 jadi 5%. Jadi kita menggunakan yang 0,05. Jadi itu maksudnya dua baris di sini. Baris pertama itu adalah untuk one tail, ya. Sedangkan yang baris kedua itu adalah akumulasi dari dua tail ya, tailet ya. Nah, jadi kita melihat yang bisa bebas ya, one tail atau two tail. Misalnya tuh one tail berarti hanya melihat yang sebelah kirinya saja. Two tail berarti tambahan kiri dan kanan, berarti menggunakan 5%. Nah, berarti menggunakan kolom yang ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita melihat yang sebelah sini gitu ya. Nah, misalnya lihat di sini untuk derajat bebasnya untuk derajat bebasnya 24 berarti nilainya itu adalah tepat di sini ya. 2,639. Berarti itu adalah nilai T-tabelnya ya. Oke, ingat ya nilai T-tabelnya 2,0639 ya. Nah, oke. Sekarang kita kembali lagi ke slide kuliah. Oke. Nah, ingat tadi ya. Untuk yang T ini ya, menggunakan nilai ini. Ya ini kan T alfa per 2, tadi berapa? 2,06390 ya. Nah, di sini bisa dibulatkan ya 390 menjadi 2,064. Makanya T tabelnya 2,064. Ya. Itu untuk sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Makanya di sini T-nya di sini itu adalah 2064 positif dan 2064 negatif. Ya, berarti nilai yang di tengah ini 95%, di sini 2,5%, sebelah kanan dan sebelah kiri juga 2,5%. Dengan nilai T-nya, tabel T-nya 2,064. Berarti ketika nilai ini kita masukkan ke dalam rumus, berarti 186 dikurang 2,064 dikali 12 ya simpangan baku dibagi 25 ya, karena N-nya 25 itu untuk yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan ya. Dapatlah nilainya itu menjadi 181,05 sampai dengan 190,95. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% ya. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata kolesterol untuk semua laki-laki dewasa di sebuah kota itu berkisar antara 181 sampai dengan 190,95 satuan. Kira-kira seperti itu ya. Itu adalah kira-kira penjelasan ya. Penjelasan untuk soal yang seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Suara Pak, saya izin. Ya, Masih. silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi kayaknya saya agak bingung yang di 1 sama 2 itu di satu kanan kiri itu deh. Sebelumnya Oke. kan yang di tabel T itu kan sempat Bapak tulis di sebelah kanan yang 1 kanan 2 kiri itu. Itu gimana ya, Pak? Oke. Ya. Kita ulangi ya, berarti. Nah, kita lihat di sini ya, kurva normal yang ini ya, yang ini ya, yang saya lingkari ini ya. Fokus sekarang lihat di sini. Nah, tadi kita dapat informasi selang kepercayaannya adalah 95%. Artinya wilayah range yang di tengah itu adalah 95%. Jadi yang saya arsir hijau ini 95%.
Ya. Di slide ini malahan dilengkapi bahwa yang sebelah, kan ini garis ya, garis mu ya, yang sebelah kirinya itu 0,475, lalu yang sebelah kanannya warna kuning juga 0,475. Ketika ditambahkan 95%. Ya, itu adalah selang kepercayaan. Jadi sistem kita itu 95% kepercayaannya. Berarti kan sisanya kemungkinan kelirunya ya, atau kemungkinan tidak sesuai dengan data yang kita miliki itu kan tinggal 5%. Kan nilai alfa itu adalah 1 dikurang selang kepercayaan ya, selang kepercayaannya 95%. Tinggal berapa? 5%. Yang 5% di sini itu ternyata wilayahnya itu terbagi dua. Satunya sebelah kanan warna merah, lalu satunya lagi sebelah kiri warna merah, sebelah kanan warna biru. Itu total kiri dan kanan 5%. Ya. Dan itu pasti nilainya simetris. Ya, berarti sebelah kiri 2,5%, sebelah kanan 2,5%. Ya, sampai di sini dulu. Itu adalah nilai kurvanya, nilai wilayahnya. Ketika ini adalah X ya, X, di mana mu-nya itu nilai tengahnya di sini. Oke, yang kita disuruh cari itu kan nilai yang saya kasih titik ini ya, titik merah ini kita disuruh. Nilai ini belum diketahui. Ya, sedangkan nilai mu sudah diketahui. Berapa nilai mu-nya? 95 bukan, Pak? Berapa? Mu, di sini mu. Oh, mu ya. Mu itu kan berarti X ya, nilai X-nya. Nilai tengah X-nya berapa? 1, 8, 6. Benar nggak? Betul. Iya, kan 186 itu kan adalah rata-rata mengenai soal sini. Rata-rata tingkat kolesterol sampel tersebut adalah 186. Jadi sebenarnya mu-nya itu 186. Nah, yang belum diketahui itu adalah titik ini yang saya merahin yang sebelah kiri, sama yang titik yang saya merahin lagi nih yang sebelah kanan. Titik yang saya buletin itu. Itu belum diketahui. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus dengan bantuan tabel T. Ya, di mana tabel T ini garisnya yang bagian bawah nih. Kalau Z kan garis Z namanya, cuman kalau di T garis T namanya. Nilai mu itu pasti beririsan dengan nilai 0 di tabel T tersebut. Nah, kita perlu mengetahui yang sejajar dengan titik merah bulat ini itu adalah, saya ganti sini, bulat warna biru di sini. Bulat merah dengan bulat biru yang kiri dan kanan itu sejajar mestinya. Nah, nilai itu kita bisa ketahui dengan bantuan T-tabel. Nah, T-tabel untuk melihatnya itu menggunakan derajat bebas. Dan nilai alfa atau selisih antara 1 dikurang selang kepercayaan. Ya, 5% ini disebut juga dengan nilai alfa. Alfa itu 1 dikurang selang kepercayaan sama dengan 5%, berarti 5% alfanya. Nah, alfa ini untuk kiri dan kanan. Ya, berarti kalau untuk kirinya itu alfa per 2, kanannya juga alfa per 2. Oke ya, sampai di sini oke ya. Nah, sekarang kita bisa ketahui bahwa untuk one tail, ya, untuk tail yang sebelah kiri, nilai alfanya berapa? 2,5%. Ya kan, 0,025 kan? Lalu untuk nilai alfa untuk yang sebelah kanan itu juga 2,5%. Yang sesungguhnya alfa kiri dan alfa kanan itu adalah nilai alfa per 2 dari yang total. Ya, makanya di sini nilainya alfa per 2 itu simetris. 2,5% atau 0,025 ya. Jadi jangan ragu lagi ya dengan istilah ini ya. Sama dengan 0,025. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin barangkali? Sebelum saya ganti slide. Ya, oke ya. Ingat ya, tadi alfanya itu untuk one tail kiri atau kanan tuh 0,025,
atau secara total itu 0,5. Derajat bebas kita 24 di sini ya. Yang kita perlu ingat 24 dan 0,025 atau 0,5. 0,05. Oke, sekarang kita pindah ke tabel T. Sebentar, saya cari dulu. Tabel T. Nah, ini tabel T. Nah, di sini tabel T, saya bisa lihat. Nah, ini adalah tabel T. Tabel T ada untuk yang baris, ya. Untuk yang baris itu adalah derajat bebas, jadi yang ke bawah ini adalah derajat bebas, sedangkan ke kiri dan kanan ini adalah nilai alfa atau derajat kesalahan. Ya, derajat bebasnya tadi kita sudah ketahui ya. Berapa derajat bebasnya? 24. Ya, berarti derajat bebasnya 24. Ini saya blok dulu deh. Ya, derajat bebasnya 24. Ya, itu derajat bebasnya. Ya, sekarang PR kita itu adalah mencari nilai alfanya. Nah, di sini kita lihat di atas, nilai alfa itu kan macam-macam nih, ada 0,25, ada 0,5, ada 0,1, dan ini ada 2 baris ya. Nah, baris pertama itu ketika kita melihat nilai T itu ketika dia itu one tail. Ya, sedangkan baris kedua itu ketika kita dapat nilai alfanya itu adalah gabungan dari 2 tail. Ya, sedangkan kita tadi ingat ya, di soal kita ingat one tail-nya itu berapa? 2,5% atau 0,025. Jadi kita nggak mungkin menggunakan yang ini. Karena kan kalau 0,25 itu kalau di persen 25% kita bukan. Ya, ini juga pasti bukan, ini pasti bukan, ini pasti bukan, dan segala macam ya. Nah, pastinya itu adalah yang ini ya. Karena kan one tail-nya 0,025. Ketika one tail. Ketika two tail kita gabungkan 1 dan 2, 2,5 dikali 2 adalah 5% atau 0,05. Makanya kita pilih kolom yang sebelah sini, ini tepat. Ya. Makanya dengan demikian kita highlighternya kita di sini pakai yang sebelah sini. Nah, itu kita pakai yang itu. Nah, kita cari kan irisannya kan ya. Irisannya itu adalah yang I. Oke? Bisa diikuti? Insya Halo? Allah, Pak. Oke, ya baik. Ini kita stop share. Kita kembali lagi ke materi tadi. Mana tadi? Ya. Nah, makanya dapat nilai seperti ini. Nah, tadi balik lagi ke sini. Ini kan ketahuan nih titiknya merah. Bukan merah tadi ya. Biru ya. Nah, biru ini kan ketahuan nih nilainya ya. Plus minus ya. Minus 2,064 sama plus 2,064. Nah, nilai ini untuk menduga titik merah di sini. Gitu ya. Nah, untuk menduganya nggak bisa langsung gitu kan ya. Kita harus masukkan ke rumus. Nah, jadi dengan rumus ketahuan bahwa titik merah pertama nilainya itu adalah 180, titik merah kedua nilainya itu adalah 190. Sedangkan nilai mu di sini, kan ini nih ya, nilainya ini berapa? Ada yang tahu? 186. Ya, kan 186 si Dr. John sudah dapat ya rata-rata 186. Tapi range-nya ternyata 181 sampai dengan 190. Ya, jadi itu adalah jadi berdasarkan nilai statistik ya. Kolesterolnya yang 186 itu sama saja dengan kolesterolnya 181. Padahal kan secara angka kan beda.
181 lebih kecil daripada 186 gitu kan ya. Orang yang kolesterolnya 181 mungkin bisa lebih pede ya. Maksudnya kolesterolnya rendah daripada yang 186 secara angka gitu ya. Tapi secara statistik itu sama saja. Ya ibaratnya kalau misalnya kita ujian gitu ya, orang yang nilainya 100 dengan orang yang nilai 80 kan pasti beda dong rasanya dapat ujian statistik nilainya 100 kan ya. Sama yang ujian statistik dapat nilainya 80 gitu ya. Akan tetapi dari segi nilai akhir maknanya sama saja. Sama-sama A nilainya gitu. Nah, begitu juga dengan ini, statistik ini membuat range itu. 186 ya sama nilainya, mau yang kolesterolnya 190 atau kolesterolnya 181 itu sebenarnya sama saja gitu. Mau nilainya 100 ataupun nilainya 80 ya nilainya sama saja A gitu ya. Jadi A itu nggak mesti nilainya 100 gitu ya. Ini kita bisa paham, tahu stepnya, 80 udah cukup untuk A gitu ya. Ya, boleh nggak Pak nilainya 95? Ya boleh juga, sama-sama A gitu ya. Nah itulah maksudnya, itulah gunanya nilai statistik. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Cukup? Suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Oke, ya. Jadi saya kira materinya sampai di sini dulu ya. Nanti minggu depan kita akan masuk kepada silang kepercayaan untuk dua populasi rata-rata, dua populasi ya. Slide ini akan saya share untuk dibaca terlebih dahulu ya, dan untuk membantu juga mengerjakan latihan yang akan saya share juga setelah ini ya, sampai dengan materi yang sampel kecil di sini ya, slide yang saya share di sini akan nanti dikerjakan plus dengan latihan yang materi sebelumnya. Ya itu dikumpulkan seperti yang saya sampaikan. Nanti saya siapkan Google Form, dikerjakan masing-masing di folio bergaris, gitu ya. Yang akan dikumpulkan di pertemuan sebelumnya. Pertemuan yang akan datang dalam kondisi luring ya, minggu depan kita luring. Tetapi silakan tugas tersebut dikumpulkan terlebih dahulu, bisa diselesaikan pada sekarang hari Kamis, coba diselesaikan Selasa depan, tanggal 11. Ya, dikumpulkan menggunakan scan PDF ya, di foto atau di scan. Jadi PDF dikumpulkan di Google Form tersebut. Biar saya bisa baca, ini tanggal 13 kita bahas. Ketika luring. Nah, karena soal ini memang lebih enak dibahas, perhitungan seperti ini lebih enak dibahas langsung di papan tulis secara luring. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Cukup ya saya kira ya. Pertanyaan mungkin belum ada. Silakan, ada pertanyaan? Maaf tadi saya Hilang suaranya? belum absen, Pak. Oke, ya. Sebelum itu ya berarti secara materi oke ya. Jadi nanti akan saya share melalui ketua kelas. Oke. Sekarang kita lanjut kepada, sebelum saya tutup, saya akan coba nge-refresh lagi untuk yang absen ya. Ya, tadi yang belum absen itu Ahmad Miftahul Huda sudah masuk. Silakan merespon dan membuka kameranya ya. Ya, berarti fix ya Ahmad Miftahul Huda tidak hadir ya. Lanjut Faiz Armedi. Halo Faiz, tadi namanya saya lihat. Halo, mana Faiz? Namanya ada tapi tidak merespon, berarti saya dianggap tidak hadir ya. Oke, lanjut Muhammad Fahri. Halo Muhammad Fahri, bisa merespon? Halo Muhammad Fahri, juga tidak ada ya. Berarti Muhammad Fahri juga tidak hadir. Muhammad Alan. Hadir Pak. Oke, ya. Oke ya, ini karena luring ya. Jadi next time nanti ketika saya sudah close ya, tadi di awal kan room ini saya buka ya, tidak pakai waiting room ya. Dan nanti untuk pengalaman kedepannya nanti ketika kita daring lagi, lewat dari 30 menit ya setelah saya absen ataupun setelah saya masuk, ya silakan masuk di kelas ini akan saya terima saja, tapi mungkin absen tidak bisa saya akomodir. Saya untuk menghargai teman-teman yang sudah hadir tepat waktu ya, karena saya yakin bisa hadir tepat waktu itu bisa belajar untuk
bisa lebih disiplin untuk kedepannya ya. Oke, sekarang saya Pak, bisa maaf. maklumi. Lanjut, Panji Nugraha. Oke, siapa tadi? Muhammad Siapa tadi? Faizul Irsyad sudah belum, Pak? Siapa kamu? Muhammad? Faizul Irsyad. Muhammad. Ya, belum. Mana? Kamu Muhammad Fadil Isa? Ya, Pak. Oke, ya. Oke. Ya, baik. Fahri tadi tidak ada. Lanjut, Panji Nugraha. Hadir, Pak. Mana kameranya? Oke. Ya, Rahmi Sebentar Ristika. lagi saya coba nyala. Ya, sudah. Oke, lanjut. Rahmi Ristika. Mana Rahmi Ristika? Juga tidak ada ya, berarti tidak hadir. Filia Ananda. Hadir, Pak. Mana? Silakan dibuka kameranya. Saya pakai HP, Pak. Ya. Ya, oke, tapi mana mukanya ini? Ini cuma dinding yang saya lihat. Oke, ya. Oke. Tadi kau Safir Safir udah keluar, cuti Pak. ya. Udah keluar ya. Itu cuti. Cuti. Oke lah. Oke. Siapa yang merasa belum saya panggil? Tidak ada, cukup ya. Berarti di kelas ini yang tidak hadir adalah Miftahul Huda, Ahmad Miftahul Huda, Faiz Armedi, Muhammad Fahri Hidayatullah, Rahmi Ristika. Plus satu orang cuti ya. Jadi begitu saja untuk hari ini. Zoom ini kan saya record ya. Ini menjadi eviden untuk pertemuan hari ini. Oke?